Apa kabar? Pada kesempatan ini kita belajar kembali di Informatika kelas 8. Materi kita di bab 2 adalah praktek lintas bidang. Kompetisi dasarnya adalah menumbuhkan budaya informatika dan TIK lewat berpikir komputasional. Lalu yang kedua, kolaborasi lewat tematik. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan problema-problema yang dapat diselesaikan dengan model komputasi. Yang keempat adalah developing and using abstraction atau mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Budaya informatika dan TIK dalam berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan peran teori graf dalam perkembangan produk teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah memahami problema-problema yang dapat diselesaikan dengan model komputasi. A. Komputasi dan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah budaya informatika lewat berpikir komputasional. Yang kedua, kolaborasi informatika lewat tematik. Yang ketiga, problema model komputasi menggunakan kalkulasi integrasi numerik. Yang keempat, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Dan yang kelima adalah penerapan computational thinking. A. Komputasi dan ruang lingkupnya. Penggunaan internet pada sektor pemerintahan atau yang kita kenal dengan e-government memicu tumbuhnya transparansi. Pelaksanaan pemerintah, internet membentuk budaya baru dalam mencari informasi, memandang sebuah kejadian, mencari menyebar berita, dan juga berbelanja atau memesan barang, dan lain-lain. Yang pertama, budaya informatika lalu berpikir komputasional adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas penerapannya. Computational thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Misalnya, dalam bermain musik dan belajar bahasa asing. Yang kedua, kolaborasi informatika lewat tematik. Salah satu aspek informatika yang banyak digunakan pada kolaborasi lewat tematik berkaitan dengan struktur untuk menggambarkan bentuk relasi atau yang dikenal dengan graf. Graf bisa diterjemahkan sebagai salah satu sarana dalam informatika untuk menggambarkan jaringan sosial. Graf sederhana terdiri dari not atau menyatakan orang dan garis menyatakan teman. Yang A di sini sejarah teori graf. Dia adalah seorang matematikawan Swiss, dinyatakan sebagai orang yang pertama kali tahun 1956 menulis artikel ilmiah di bidang teori graf. Ya, di sini kita lihat pada awalnya disiplin ilmu teori graf belum meraih perhatian besar. Namun di abad ke-20 para saintis menemukan banyak manfaat dari teori graf di bidang-bidang lain seperti ilmu komputer, kimia teoritis, transportasi, dan lain-lain. Yang bagian B adalah perkembangan teori graf. Berbagai bentuk struktur bisa dipresentasikan dengan graf, dan berbagai jenis masalah bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Teori graf atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat grafik, dan hal ini tidak sama dengan grafika. Yang kecil adalah implementasi teori graf. Metode otomatis pada program komputer bertujuan untuk menganalisis relasi atau graf dalam menganalisis jaringan sosial. Program komputer untuk menganalisis graf dapat dipakai untuk mencari jalan terpendek antara dua tempat. Contoh paling mudah dapat dilihat ketika seseorang mengunggah foto pribadi ke internet, maka harus berpikir hati-hati tentang siapa saja yang mungkin melihat gambar. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah tidak pernah mengunggah gambar ke internet kecuali gambar yang bisa pajang untuk konsumsi publik. Yang ketiga adalah problema model komputasi menggunakan kalkulasi integrasi numerik. Integrasi numerik merupakan suatu metode untuk menghitung luasan di pada suatu fungsi pada grafik pada selang atau jeda yang diberikan, misalnya selang waktu. Integrasi numerik sebagai salah satu metode alternatif untuk mengintegrasikan suatu persamaan tanpa mengesampingkan integrasi analisis. Kita lihat yang keempat, mengembangkan dan menggunakan atraksi. Computational thinking sebagai sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran
dan berperan penting dalam pengembangan aplikasi komputer serta dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. 4. Kemampuan dasar dalam computational thinking. Yang pertama adalah decomposition. Kemampuan memecah data, proses atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya memecah drive atau folder dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunannya atau file dan folder. Sedangkan yang B adalah pattern recognition. Metode jenis ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan maupun persamaan pola atau tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya, mengenali pola file dokumen, sistem file, file eksekusi atau struktur data atau file. Yang C adalah abstraction. Abstraksi bermanfaat dalam melakukan generalisasi dan identifikasi prinsip-prinsip umum untuk menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Misalnya, menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program di folder program file, file atau dokumen di folder My Document, dan file pendukung di drive atau folder terpisah. Yang D adalah algorithm design, bermanfaat dalam mengembangkan petunjuk permasalahan atau masalah yang sama secara langkah demi langkah sehingga orang lain dapat menggunakan informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya, langkah-langkah dalam mencari file dokumen yang ada dalam sebuah komputer. Kita lihat dari awal ya, praktek lintas bidang, lalu di sini ruang lingkup, lalu komputasi dan ruang lingkupnya, kolaborasi informatika lewat tematik, lalu yang ketiga adalah problema model komputasi menggunakan kalkulasi integrasi numerik, mengembangkan dan menggunakan abstraksi adalah yang keempat, sedangkan yang lima adalah penerapan computational thinking. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Dengan menerapkan computational thinking, seorang siswa bisa mengerjakan laporan secara efisien dan efektif terhadap waktu. Ada 4 hal dalam penerapan computational thinking, yaitu dekomposisi. Di sini kita lihat contohnya adalah bagaimana mengerjakan tugas yang besar itu kita akan mengumpulkan ya ke dalam bentuk tugas-tugas yang kecil. Sedangkan pengenalan pola di sini kita lihat mengerjakan sebuah materi pemrograman yang harus dibuat dan dijelaskan. Yang kecil adalah abstraksi. Di sini abstraksi yang dapat diambil adalah ketika pengerjaan laporan. Lalu yang D adalah penciptaan algoritma. Di sini digunakan sebagai langkah-langkah yang perlu diambil ketika mengerjakan laporan. Contohnya pembuatan model gitu ya, lalu juga di sini kemudian membuat